Karena istana ini bukan milik daripada pemangku saja, bukan milik orang Pulau Sangkar saja. Ini adalah milik daripada kita semua, baik yang berada di kampung maupun yang berada di luar. Jadi untuk itu kami mohon sekali lagi doanya daripada Dusana-Dusana. Semoga apa-apa yang kami inginkan dan apa-apa yang kami cita-citakan, mudah-mudahan doa daripada Dusana-Dusana itu dikabulkan oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan penyampaian secara singkat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagariung Pulau Sangkar yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Cipta Esos MH, gelar Raja Mudo Bagindo Sultan Amin. Kepada Bapak Heri Cipta kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya wa muslim. Sembah sujud jisipuh seberat bukan awal naracului pemain daun. Tidak tersisih dengan berjibat, tidak berhinggu dengan berlantai. Dari Bidung ke Pulau Sangkar, Mandiawat di Danau Kerinci, dari Ujung sampai Apakah, dari Tanah sampai ke Nabi. Salariat Mandua di Tanah, Salari Mandua di Tepi. Salam simpuh kasadunya. Yang saya hormati, yang mulia Mamanda Sultan Muhammad Yusuf, Kanjeng Pangeran Haryo, Sultan Tengku Raja Disama. Beliau ini adalah adiknya Raja Alam, adiknya Gunung Kandung, Profesor Putri Renoronda Said, dan juga beliau ini adik langsung daripada Mamana Dr. Farid dan Profesor Putri Renoronda. Dan juga beliau cukup banyak kakak beradik. Yang saya hormati, ada juga pada hari ini itu Mak Paduko Siramo yang merupakan juga perangkat adat daripada Seliming Bulan Darul Quror Pagariung Batu Sangkar. Dan yang termulia yang hadir hari ini juga yaitu kalau istilah kami itu tadi itu Bapak Pembangunan. Itu ada dua anggota Dewan kita, kebetulan akanlah Menteri Pacar Putra, dan juga ada Adinda. Nah, itu anggota Dewan juga, tapi dapilnya Mayoro. Jadi jangan Pak, udah anggota Dewan Tipu itu yang minta pilih, nah beliau itu dapilnya Mayoro. Jadi beliau datang ke sini tadi ini tidak lain itu adalah memeriahkan acara bersama Risiko karena beliau merasa berdarah minyak. Di samping itu yang termulia Depati nomor 6 Pujuk Pulat Uret Tunggang dalam hal itu tadi itu Uret Tempe Basilo kadang-kadang Tempe Basada dan Rampak Tempe Bagajong Lulipun Tempe Galadu. Yang terhormat Ni Amat Naselapan nama masukkan Patang mengeluarkan pagi yang mengaju mengarah pai sampai itu pulang sampai katanya pai sampai katanya pulang sampai itu. Yang saya hormati dan saya banggakan itu orang tua setiap pandai dalam hal ini sebagai pada dalam dari
Di samping itu juga yang saya hormati alim ulama yang selalu cemen dengan kita yang menentukan sah dengan kata. Dan yang saya hormati dunsana keluarga yang dari pintu mudik, pintu hilir jauh telah diseru dekat dari Ribau. Dalam hal ini syirik telah dilayangkan, titik trek temu batu telah disampaikan. Itu saudara Pati beserta keluarga rekan, saudara Kayu Tinggi, Rio Gede Marajo, Rajo Pahlawan, dan Rio Ganong. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para tua-tua negeri, dalam hal ini nak tahu dulu rasanya asin, nak tahu manisnya gula. Dan yang saya banggakan yang hadir juga pada hari ini, Bundo Kandung, Lempape Rumah Tanggadang Sumara di Anjlongan Tinggi. Orang duduk di Sukatan, kok awis tapi minta air, kok lapar tapi minta makan. Itu tempat mati tempat bahasa. Yang saya hormati kecil bernama Bedang Begelar. Kecil tidak disebut namanya, Bedang tidak disebut gelarnya. Mungkin ada yang tinggal itu Dubalan 67 Paripaga dalam negeri. Jadi izin kami melaporkan pertama tadi itu kita seluruhnya salah satu untuk Adinda Am Bala Dokter Incita namanya Pak Garuyo mereka. Kalau di bola saya menangkap kamu kata mereka karyawan anak buah bicara baca segala. Jadi dalam hal ini secara singkatnya kita singkatnya. Jadi muasal terbentuknya negeri ini itu di bawah kepemimpinan daripada Rajo Keminting. Itu Tambo Indopuro ada, Tambo Solo ada, Tambo Pagawin ada, Tambo Palembang ada, yang terakhir Tambo Aliatasman. Jadi Rajo Keminting ini nak mungkin pulau tadi itu nak asalnya. Tentu kalau cendawan tumbuh asalnya dari Betang. Jadi dalam hal ini tadi Rajo Keminting itu adalah anak Sultan Bagindo Panglima dari Silinggo. Nah, anak Panglima dari Silinggo adalah yang bernama Rajo Keminting. Itulah yang awalnya tadi itu yang menalatak Manopo Mangilo memantang di ujung mereka tadi. Waktu itu lah ada kerajaan Mesiko bernama Jarakan Tinggi. Nah, jangan kecil nak dulu nenek kami kena lalu nenek sebelumnya nenek Jarakan Tinggi. Jadi dalam hal ini beliau diberi kekuasaan untuk mengurus Manarata Manilo Menantang. Maka beliau tadi itu membuat paraknya di dusun Prasangka tadi. Maka beliau membuat pemerintahan dalam hal itu bernama kerajaan pertama kali adalah kerajaan Pamuncak. Alunya juga kaum boleh bernama kerajaan Pamuncak. Salah satunya bernama kerajaan Pamuncak itu tadi. Setelah beliau itu tadi itu Raja Keminting menjadi raja di Siko, kemudian banyaklah pengikut-pengikut sehingga tata dan pranata mulai dilakukan, Antua dengan patut mulai diterapkan. Dalam hal itu waktu itu orang akan membuat alik gadang di Silinggo bulan. Dalam hal ini kerajaan Pagaru yang waktu itu diulang Tanjung Bungo, Nagaribo. Jadi kerajaan Pagaru yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Bakilat Alam.
Maka Sultan Bakilat Alam Kota ini sama dengan awak. Ini nak kabar ada tentu satu rencana penimbau ciri itu nak dilayangkan. Jadi dalam hal itu maka diutuslah seorang yang jago yang pada keselam mencari kesana keturunan Sibung Dua tadi dan Pulau Kubion. Jadi kata amaknya Pulau Kubion, bapaknya Sibung Dua itu. Jadi diutuslah mencari kemana, di mana keturunan beliau ini. Maka beliau berjalan dari Pagaruyung. Dalam hal ini diperintahkan oleh Sultan Bakilat Alam Ninyek dan Syah Sigidorau. Di Syahnya alam Minangkabau Maraunya Kalang Teriki mencari keturunan yang dari kerajaan Malaypura. Jadi dalam hal ini selesainya dari itu maka basmulah beliau tadi dengan artinya tadi pindah kuliah karena pelaku dibujuk itu ulang itu basmulah yang dicari itulah basmulah dalam hal itu yang bernama radio atau tiga segindo batik atau segindo sedari orang itu. Jadi dalam hal ini tadi ini setelah beliau ketemu dianggap Nenek Tan Syah Sigidorau ini adalah pendatang liar, artinya melakukan intimidasi segala macam, maka terjadilah perlawanan. Jadi ada yang menyebut kenapa beliau ada istilah gemiting atau batiting, kalau bahasa Prasakar batiting kepala palagu anak kejebaran kemanakan jo mama. Jadi dalam hal itu tadi itu waktu tadi itu labahan tak kaki juga kali ke tanah lama ngadahnya ke bumi lama nyabut nak satu nak taluk rekop perseruan dari mau. Waktu menimba perseruan disitulah kironya tadinya pucuk uleknya semua urek tunggangnya semua. Jadi apa kecil cano Tan Syah Sigidorau abad mengal itu abad itulah orangnya. Maka basulah tadi itu bakal boy segala macam maka beliau rumah. Waktu itu orang menyebut gala beliau itu adalah Segindo Ujang, Nyabinjang. Selesai dari itu kita singkat cerita, maka beliau diundang untuk ke Pagaruyung. Masuk penting. Assalamualaikum. Silakan kemudian kembali dengan Bapak. Jadi kita lanjut, kita persingkat. Selesai beliau tadi itu, lah dibawa Nenek Segindo Raja Kemintian kau pulang ke Pagaruyung untuk menghadiri Alek. Menghadiri Alek di Pagaruyung, ternyata tadi itu karena awak hujan, hujan di Cintoku, Lombon Tigo, dengan segala yang ada, kirolah baju toko beliau itu. Maka beliau tadi mempersunting adik kandung dari Sultan Bakilat Alam yang bernama Sultan Bakilat Alam itu ada 4, ada 5 Sultan Bakilat Alam, Putih Seruduk Minamasa, Putih Selaras Minamasa, Putih Reno Dewi, dan Putih Bungsu. Yang Putih Reno Dewi itu yang keturunan dari Jabuliko yang datang ke sini Maya. Supaya kayak tahu tak, awak sebut macam ni, jauh kan tahu kan?
Nah, jadi kenapa Jambu Lipo dikatakan Sapiah Balahan Pagaruyu? Kenapa Pulau Sanggar dikatakan Sapiah Balahan Pagaruyu? Karena mereka neneknya asli daripada keturunan Raja Pagaruyu. Maka Jambu Lipo mencari sananya. Kami itu keturunan Ketorena Dewi yang ada di Jambu Lipo, Ranah Kodok Obush. Di mana di sana orang lain yang putih seruduk bina masa ikut tamunya menyambut istri Raja Pemimpin di Pulau Sanggar. Tambo itu masih ada dibuat tahun 700. Nah, tambo di bawah kepada negara Adi Tomajunjo. Jadi kita nanti kalau mereka kalau ada lagi nak katakan Pagaruyu, nak apa mas di Pagaruyu. Jadi dalam hal itu yang putih selaras pinang masa nikah sama Datuk Penunggu Berhalo. Itu yang keturunannya waktu Sultan Tahar bininya 13. Dalam 13 berebutlah antara Fuad dengan Wawan sama keturunan itulah. Nah, supaya tahu 13 ini itu aja nah. Aminnya nak jadi raja oleh-oleh. Nah, bukan ada bertemu, ada temunya. Nah, kita runut dari atas sampai kota ada temunya. Jadi itulah hubungan antara Pulau Sanggar dan Pagaruyu. Itulah hubungan Pulau Sanggar dengan Jambi, hubungan Pulau Sanggar dengan Sejunjung dan Kemarkanan lain. Nah, sudah itu bagaimana hubungan kita dengan Palembang? Naik karena kita ada Jawa mana. Jadi Jambi pun naik kan. Nah, ada masalah. Jadi dalam hal ini, kenapa di sini tadi itu kata kita memakai adat tadi itu basuku ke ibu. Kalau dek basuku ke ibu tentu galah dari ke ibu. Galah ke ibu tadi kemajuan tentu dari bukti seluruh dengan masalahnya tentu dari Pagaruyu. Nah, supaya kita kan jelas seluruhnya. Kita berkata awal supaya bisa masuk Raja Nusantara, bisa masuk ke Ambil besar Pagaruyu udah. Nah, nanti ada perangkat Pagaruyu atau yang ada. Kita tuh bicara tadi itu tadi yang strategi tadi yang strategi dan lagi tak dorong maksud dari bukti kepada. Supaya ada yang itu kan. Kecil lah, gue berada ada di kecilnya orang buka tamu lama, di kecil sampai kecil ya. Jadi itulah gambaran tadi ini hubungan antara Pulau Sanggar dan Pagaruyu dan lain-lain. Kenapa kita sekarang alhamdulillah melalui Mamanda Sultan Muhammad Yusuf kita diperkenalkan ke Nusantara dan juga mancanegara. Jadi beliau lah yang mengenalkan kita, bukan itu acara situ. Jadi makanya kita diundang, bukan kita minta dukungan. Dukungan apa? Apa tuh? Kalau beliau tadi Pak Nono udah ada dia mungkin minta dukungan, dia dari Pulau P, gitu kan? Kamu ada dukungan apa? Bagai isinya enggak ada. Nah, jadi itulah gambaran 9. Di samping itu hubungan bagaimana kok ada nama Pagaruyu. Jadi waktu itu ada waktu negosiasi Indonesia mantap karena masih nikah segala macam, itulah ujung kerajaan Pagaruyu. Jadi kenapa tadi ini di samping itu secara politis. Waktu kita hadir 2017, melestari kebudayaan luhur dan negeri. Orang sibuk ngambil tanah, uang sibuk klaim situ, klaim sini. Yang ngambil ke pokok, ada ketikulan. Mana busuk, mana busuk. Lain orang yang melakukan, kok kami yang terduduk. Nah, itu awalnya. Makanya kita hadirkan rapat pada setiap kue karang setio, ubah kue karang setio di rumah Indoya dekat Dago, kemudian dilewatkan di tanah Afrika, maka bertambah nama Depati Renceplak ujung kerajaan Pagaruyu. Itulah melalui ubah kue karang setio.
Artinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dilaksanakan. Karena sampai dari nenek moyang kami dulu nana, terima ada tempat baru yang untuk bersenar, iya dulu yo, tapi dulunya pada yang ini mak gua dia, kalau baru yang dia, itu intinya. Di samping itu perlu saya sampaikan dalam hal ini progres daripada istana ini. Istana Tuan Rumah Nabagonyong ini itu peletakan batu pertamanya 3 September 2019. 3 September 2019 itu tiang tanah. Sekolah itu tiang tanah. Kalau secara tadi itu mungkin ada anak keponakan belum dapat keturunan buat segala macam, bisa bapak usul. Ada juga tuh. Ibu nggak tahu saya ada apa kata. Tidak itu fakta. Kalau saya tanya betul-betul, jadi betul-betul banyak betul. Jadi dalam hal ini setelah kita menanam kata yang tengah tadi naik, kita mulailah melaksanakan kegiatan ini tahun tanggal 27 Januari 2020. Jadi betul. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan, seluruh aset ini merupakan hak kita bersama. Dan ada artinya tadi hak milik kami pribadi di sini. Ini adalah hak dari pintu lawang gigi, pintu lawang mudik ke sana nado, baik di rantau, baik di kampung, baik dimanapun, sama punya hak dalam hal ini. Termasuk kemarkan juga dapat dimorangkan. Jadi kalau nak acara ada jadi masalah siap ya pada beda buku di ini kan ada acaranya. Yakin ada tahu. Ya paling-paling kami minta waktu bersihan. Itu gambarannya. Jadi dalam hal ini tadi ini progresnya sudah berjalan, mungkin kita menghabiskan rencana biaya itu sekitar 20,6 miliar. Yang sudah habis sampai neraca sekarang itu baru 4,3 miliar. Itu murni daripada swadaya masyarakat. Tidak jualan dagang. Tidak kita jualan kain. Nah, coba ya deh. Kalau ada jual tanah, lapor ke kami. Termasuk melengkapi begitu jual tanah. Baru sidang kedua, sidang pengadilan nyampaikan, oke kita nak laksanakan sidang lapangan 5 topik daripada itu objek hukum. Anda bisa menang. Tidak bisa tadi itu pihak pelapor menunjuk di mana tanah di sekitar yang dilaporkan, maka ditarik pengaduan balik. Nah, ini merangkap sama dia pulau. Nah, itulah merasa dicemar nama baiknya kan tahu kan? Ya kalau kami sebagai kematian ada nih, jadi itu gambaran dalam hal ini. Ini nanti mulai tahun 5 itu melaksanakan ini. Kenapa judulnya pagelaran seni budaya dan silaturahmi bersama dapatnya dengan melalui pagelaran. Kita tahu budaya itu masih banyak, seni itu pun masih banyak, tetapi tidak terorganisir. Kenapa tidak terorganisir tadi? Karena tidak ada wadah yang menciptakan tadi ini. Kerja mereka itu jelas. Waktu orang balik keluar seni, waktu orang Indonesia keluar seni. Nah, jadi dalam waktu sepanjang waktu dia mulai berkata keluar seni, waktu festival danau keluar seni, termasuk budaya-budaya selesai itu kan namanya Pak Lanu batu dalam buku. Jadi dengan tahun ini maksud kami melaksanakan pagelaran seni ini adalah cikal bakal seluruh seni yang ada di Kerinci tadi ini akan kita kembangkan dan kita tampilkan di sini. Dengan demikian tadi ini kita akan mengundang seluruh lapisan, mungkin 7 penjuruannya yang tadi kita undang untuk hadir melihat.
Dengan ada kesenian yang bagus, maka menimbulkan dampak ekonomi yang baik, dampak prestasi yang baik. Jadi kenapa demikian? Contohnya kami support tadi itu bisa nggak ditampilkan Pak? Ini di syuting, masuk TV, kemudian oleh pihak cagar budaya, pihak dinas pariwisata dan kebudayaan akan dibina. Nah, apa efeknya terhadap masyarakat sekeliling? Itu ramai uang itu hamlai. Ada persoalannya. Anak sudah tak apa efek kepada penonton. Pergi nak jaga nak tengok kaya makan bau. Pergi makan sama lah. Kau ini cuma darah kau nanti. Ada persoalannya. Ada nak kata tadi memberian mau. Anak baru modal naik. Sudah itu tadi itu menambah juga aset lembaga. Contoh, mulai dari lapak kaki limau, berapa banyak yang dipungut oleh pemuda, mulai dari parkir dan segala macam. Nah, ini yang kita kembangkan ke depan untuk bukan untuk berpolitik. Arti berpolitiknya politik antar kampung yang tujuannya tidak jelas. Kalau politik Adinda Amriza dengan Bapak Tri Baca Putra, itu ada gedung DPR yang ditujungnya. Ya kita politik dalam usul tujuan tidak ada, cuma menempatkan igai lebih anak hanya. Itu persoalannya. Kamu boleh lantai di Lahau, kamu boleh lantai di Manggara, kamu boleh lantai di Amerika macam lain. Ada persoalannya. Kamu boleh berjauh nangkau, gua punya ngomong layu itu segumpal darah dia kata di negara segumpal darah. Nah itu gambarannya tadi. Kalau nak berpolitik itu ada contoh dulu wakil rakyat yang tahu. Beliau ini tadi ini dipilih oleh rakyat, menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian digaji beliau. Kita yang duduk ini gajinya tak ada. Yang ada gajinya upah dengan puji. Kalau beliau pun ada gajinya tiap bulan sekian. Nenek mama enggak, nenek mamanya ada gaji enggak. Tapi dalam ini bukti kepedulian kita terhadap negeri, terhadap anak kemenakan, terhadap keluarga, makanya kita susunlah. Artinya tadi itu adab dan beradat tadi. Artinya kok nak harus ada nak berkata berusaha kata, harus ada nak melangkah dulu keluarga. Artinya kita nak berunding, mau buat lain kok dicek dari mana kita nak berunding. Nah, tentu ada perwakilan. Itulah kebanggaan. Jadi dalam hal ini tadi ini kebanggaan luar biasa bagi kita yang ada dalam ini. Pertama, secara garis bahwa kita negara itu. Atau nak kedua tadi ini berarti kita berbuat baik terhadap anak kemenakan. Tambah gaji, tambah apa kita bisa berbuat baik itu luar biasa. Ini upahnya tentunya lah serius. Nah, di samping itu tadi ini rasa keikhlasan itulah yang memanggil kita seluruhnya di sini. Alhamdulillah semua ini dapat terlaksana. Jadi mengingat waktu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada bayar tergeser waktu naik, tersinggung waktu turun, aku mohon maaf. Salah kepada Allah aku minta ampun. Salah pada kaya oleh aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.